Halo pejuang-pejuang hebat, apa kabar kalian semua? Kembali lagi nih dengan saya, yang kali ini saya akan melanjutkan sequel Rurouni Kenshin yang keempat. Film ini dirilis pada 23 April 2021. Bagi kalian yang sering kasih janji, tapi janjinya cuman kayak orang yang minjem duit, tapi kalau ditagih ngajak gelut, mungkin film ini bisa sedikit merubah pola pikir kalian. Penasaran? Kayaknya nggak penasaran dah. Langsung saja duduk dengan nyaman, siapkan cemilan, posisikan HP terserah kalian, gunakan headset dan kita saksikan. And action. Pada tahun 1879, setelah era baru, di stasiun Yokohama, salah satu samurai hebat yang bernama Hajime Saito, ini bentukannya. Dia memeriksa kereta bersama beberapa polisi. Mereka mencari seseorang mafia dari Shanghai yang konon telah menjual senjata-senjata ilegal yang dijualnya di daerah Jepang, termasuk kapal Shishio di film yang sebelumnya. Saat mereka menemukan orang yang mereka cari, orang ini menolak dan melawan. Dia bernama Enishi Yukishiro. Ini tampangnya. Dia menusuk polisi hanya mau bertanya, apakah bekas luka menyilang di pipi Batose telah menghilang. Kayak orang kebelet berak, diam-diam sadis nih orang. Enishi melawan para polisi di sana. Namun si Enishi menyerahkan dirinya begitu saja. Nah anjay nih, kenapa tadi susah-susah gelut? Lalu scene berpindah di daerah Asakusa. Di sana ada Kenshin dan juga teman-temannya, Kaoru, Sanosuke, Megumi, dan Yahiko. Di tempat pelatihan kepolisian, Kenshin ke sana dan melihat para polisi yang sedang latihan teknik-teknik pedang. Dan Kaoru juga melatih di sana. Tuan Maekawa, salah satu pemilik dojo di daerah sana, menceritakan bahwa Jepang sedang mengirim pasukan ke Taiwan dan Korea, serta juga Jepang masih berdebat dengan Tiongkok tentang penguasaan wilayah, yang kemungkinan perang bisa pecah kapan saja. Singkatnya, di markas besar kepolisian Tokyo, Enishi yang ditangkap ternyata sudah ditunggu oleh polisi dari Tiongkok. Polisi Tiongkok ini membawa Enishi untuk dipindahkan. Hajime Saito dia komplain tentang pembebasan Enishi. Langsung dijelaskan oleh ketua polisi bahwa Enishi tidak dibebaskan, namun hanya akan diadili oleh pihak dari Tiongkok sesuai perjanjian tentang penangkapan beda wilayah. Tiba-tiba Chou Sawagejo datang. Chou ini sedang membantu kepolisian, dia menyamar dan akan mengawasi tindakan Shanghai. Namun Saito tidak percaya begitu saja dengan Chou. Restoran Akabeko, restoran yang sering didatangi Kenshin dan teman-temannya. Di sini Kaoru salting anjay, gara-gara pemilik restoran bilang kepada salah satu pelayannya untuk mencari pacar seperti Kaoru. Mungkin maksudnya Kenshin ini pacaran kali sama Kaoru. Di atas bukit ada para kelompok pembenci Batosai, ada Inui Banji, Yatsume Mumyoi, Otowa Hiyoko, Kujiranami, dan tentunya Enishi. Lalu Kujiranami menembakkan meriam yang ada di tangannya ke arah penduduk. Kenshin dan teman-temannya sedang berjalan dan terkejut dengan ledakan itu. Buset gitu katanya. Para polisi langsung bergegas memeriksanya. Salah satu polisi memberitahu kepada Kenshin kalau ada yang menembakkan meriam ke arah restoran Akabeko. Kenshin dan Sano mereka ikut polisi ke arah bukit, sedangkan Yahiko dan Kaoru mereka ke restoran. Di atas bukit mereka semua hanya menemukan pohon yang tumbang dan kertas bertuliskan penghakiman manusia. Kenshin mengartikan tulisan tersebut, yang artinya kalau langit tidak menghakimi maka manusialah yang akan turun tangan sendiri. Itu seperti yang dilakukan Kenshin pada waktu Kenshin masih menjadi Batosai. Lalu Saito datang dan memberitahu kalau yang melakukan itu adalah pria dari Shanghai. Maksudnya adalah Enishi itu. Dia juga memberitahu ke Kenshin kalau pria itu juga bertanya tentang bekas lukanya Kenshin. Di klinik Megumi, semua korban diperiksa. Sanosuke kepo tentang bekas luka Kenshin. Dia bertanya kepada Megumi, karena Megumi pernah saling bercerita kepada Kenshin tentang masa lalu mereka. Megumi hanya memberitahu bahwa luka itu dari seseorang yang berjuang dalam keadilan. Katanya luka itu tak akan menghilang sampai kemarahan orang yang dibunuh itu mereda. Lalu Sano mendatangi Kenshin guna menanyakan hal tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang menggedor-gedor dojo. Orang ini dalam keadaan sangat sekarat. Dia memberitahu kalau dojo Maekawa sedang diserang dengan seseorang yang misterius. Di jalan, Kenshin dan Sano bertemu dengan polisi.
polisi memberitahu bahwa tempat kepala kepolisian sedang diserang juga. Sanosuke menyuruh Kenshin untuk pergi ke tempat Kapol, sedangkan Sano akan ke dojo Maekawa. Ternyata Otowa Hyoko yang telah memporak-porandakan tempat Kapol, dan Inui Banji dia yang berada di dojo Maekawa. Semua yang di sana terbantai dengan dua orang ini. Saat Hyoko mau membunuh Kapol, Kenshin langsung datang. Saat Hyoko kalah, dia malah meledakkan diri dengan bom yang dibawanya. Anjay, teroris cuy. Sanosuke datang udah pada tepar dan Inui Banji udah nggak ada di sana. Singkatnya, saat pagi hari Kenshin akan pulang, di jalan dia bertemu dengan Enishi. Enishi bercerita bahwa dia pergi ke Shanghai dan berjuang sejauh ini sampai ke puncak bos mafia Shanghai. Enishi berkata bahwa dia akan membuat Kenshin menderita. Saat Kenshin pulang nih, dia kayak orang habis di PHP-in cuy. Sat banget dan galau brutal. Singkatnya, di markas kepolisian, ketua polisi mengumpulkan para polisi untuk bersiap menghadapi kerusuhan yang terjadi ini. Saito menemui Chou. Chou memberitahu kalau dia menemukan titik gudang senjata miliuner Shanghai yang bernama Haixing. Chou ternyata gak niat buat bantuin para polisi ini. Di tempat Enishi datanglah Haixing ini. Haixing dia mengingatkan tentang perjanjiannya kepada Enishi, dan Enishi akan memberi tempat, senjata serta opium kepada Haixing setelah tujuan Enishi selesai. Di dojo Kouru, saat Kouru sedang melatih, Kenshin keluar dan Kouru mendatangi Kenshin. Kouru memberitahu kalau Yahiko sekarang ingin menjadi lebih kuat, dan Kenshin bilang kepada Kouru untuk mengumpulkan teman-teman, karena Kenshin akan memberitahu sesuatu. Dan Kenshin dia bercerita tentang penyerangan. Semua itu dilakukan oleh Enishi Yukishiro, adik dari Tomoe. Tomoe adalah mantan istri Kenshin yang tidak sengaja dia bunuh. Kenshin bercerita kalau dia bertemu dengan Tomoe saat di restoran, dan Tomoe mengikuti Kenshin sampai dia menjadi istrinya. Ada sebuah cerita dari Tomoe yang diceritakan kepada Kenshin, kalau dia udah pernah mau menikah namun calonnya terbunuh saat berjuang di keadilan. Dan Kenshin mengingat bahwa yang dibunuh Kenshin saat itu ternyata calon Tomoe, dan dia mendapat bekas luka pertamanya. Ternyata tujuan Tomoe mendekati Kenshin untuk balas dendam dan mencari kelemahan Kenshin. Tomoe ini disuruh oleh seseorang. Alah, tapi Tomoe malah baper beneran. Fix dah, cewek nih pandai kali lah berakting dalam akting. Saat bertarung, Kenshin tidak sengaja menebas Tomoe. Waktu Tomoe sekarat, dia menggores pipi Kenshin sehingga membentuk bekas luka menyilang itu. Kelebus guys, galau sambil hujan-hujanan lah si Kenshin ini. Dia memikirkan semua kejadian itu. Enishi juga sama, ternyata dia melihat waktu Tomoe tertebas pedang Kenshin. Dia dendam dan ingin sekali membunuh Kenshin. Saat Kouru memikirkan nasib Kenshin, Megumi datang dan menyuruh Kouru untuk menjemput Kenshin. Kouru ini gak ingin Kenshin menderita. Megumi berkata bahwa sebenarnya Kenshin juga butuh seseorang untuk membuatnya bangkit kembali. Singkatnya, di tempat Enishi ada Chou yang datang untuk mencoba senjata Enishi. Dia songong nantangin Enishi buat bertarung dengan dia membawa pedang dari Tiongkok. Padahal Enishi sudah memperingatkan bahwa pedang itu memiliki keseimbangan berbeda dengan pedang Jepang. Namun nih, pertarungan gak diliatin. Galaunya Kenshin sangat-sangat lama memikirkan penyerangan-penyerangan itu. Tiba-tiba ada Misao datang dengan Aoshi. Mereka ke sana ada tujuan. Misao dia mau memberi buku yang dia dapat dari seorang birawan kuil, yang katanya ayah dari birawan itu mengetahui tentang Kenshin. Karena Misao merasa buku itu penting bagi Kenshin, makanya dia mengantarkannya. Kalau Aoshi dia datang ke sana mengantar Misao, sekaligus dia mendapat informasi kalau akan ada penyerangan di Tokyo. Si Aoshi ini dia sepertinya sudah menjadi Oniwa Banshu yang menemukan tujuan hidupnya. Malam harinya, Saito dan anggota polisi menyergap gedung senjata yang diinfokan Chou. Dan ternyata itu semua jebakan. Dah jelas Chou ngasih informasi palsu. Saito terpaksa harus melawan mereka semua.
Di sisi lain, Enishi dan kelompoknya menyerang perkotaan. Kenshin langsung bergegas menghampiri penyerangan itu. Muncullah para pembenci Batose ini. Mereka semua menghancurkan kota habis-habisan. Lalu Kenshin bertemu dengan Kujiranami. Mereka langsung bertarung. Kujiranami ini ingin dibunuh oleh Kenshin supaya kematiannya terhormat. Namun Kenshin tidak mau melakukannya. Bahkan Kujiranami ingin setidaknya tangannya itu ditebas oleh Kenshin. Tapi tetap saja Kenshin tidak peduli. Di saat Yatsume Mumyoi menyerang warga, di situ datanglah Aoshi. Dia dibantu oleh Misao. Aoshi berlari membantu warga dari sebuah ledakan. Namun saat dia sampai di sana, ledakan itu telah terjadi dan dia tertimbun reruntuhan sehingga dia sekarat. Tiba-tiba di dojo Kouru, Enishi datang dengan membawa mayat. Sanosuke yang nggak tahu kemampuan Enishi, dia melawannya. Namun apa daya, dia bukan tandingannya. Saat Kenshin kembali ke dojo, di sana sudah porak-poranda. Semua tergeletak karena Enishi. Bahkan Sanosuke sudah sangat sekarat. Yahiko yang tidak bisa apa-apa hanya memberitahu kalau Kouru dibawa oleh Enishi. Saat Kenshin membuka kantung mayat itu, ternyata itu Chou Sawagejo yang telah dibunuh oleh Enishi. Di mulut mayat Chou ada kertas yang bertuliskan tentang Enishi yang telah melakukan penghakiman manusia. Saito yang kembali, dia melihat kota sudah sangat hancur. Kouru yang terbangun dari pingsannya, dia langsung berusaha kabur dari sana. Namun dia malah menemukan jurang dan bertemu dengan Enishi. Karena Enishi membenci orang yang dekat dengan Kenshin, dia berusaha membunuh Kouru. Namun saat Enishi mencekik Kouru, dia malah muntah dan seperti tidak sanggup membunuh Kouru. Kenshin dia merenungkan semua kejadian itu dan dia mengingat semua pesan dari orang terdekatnya. Bergegaslah Kenshin untuk menyelamatkan Kouru dan menghentikan Enishi. Di tempat Enishi, Haising datang dan tiba-tiba Enishi bilang bahwa tempat itu sudah milik Haising. Namun karena Haising tahu kalau tempat itu udah diketahui para polisi, dia membantah Enishi. Sehingga Enishi marah akan hal tersebut. Saat Haising berencana untuk membunuh Kenshin dan juga Enishi, tiba-tiba Sojiro Seta muncul dan meminta pekerjaan kepada Haising. Ternyata Sojiro Seta ini masih hidup karena diselamatkan oleh Haising dari ledakan kapal Shishio waktu itu. Kenshin sampai di awal markas Enishi dan dia melawan semua pengikut Enishi dan juga melawan Inuibanji serta Mumyoi. Beberapa saat kemudian, Kenshin dibantu oleh Misao dan anggota pengintai dari Oniwa Bansu, serta juga para polisi dan Saito. Bahkan Sanosuke datang walaupun dia masih terluka parah. Misao melawan Mumyoi dan Saito melawan Inuibanji. Saat Kenshin masuk ke dalam lagi, dia bertemu Haising dan langsung ditembakin oleh anak buah Haising. Di sana datang juga Sujiro dengan gaya khasnya. Sujiro berlari dan menyerang. Ternyata, Sujiro menyerang anak buah Haising dan membantu Kenshin.
Dia ternyata sudah menjadi pengembara setelah kalah dengan Kenshin waktu itu. Sujiro merasa hidupnya tidak berarti setelah dikalahkan oleh Kenshin. Karena tidak ada habisnya, Sujiro melawan mereka semua dan menyuruh Kenshin untuk menemui Enishi dan menghentikannya. Kenshin mencoba untuk mengajak bicara Enishi, namun karena terlanjur dendam, Enishi langsung menyerang Kenshin. Mereka bertarung sampai di mana pedang Enishi patah dan menggantinya dengan pedang yang dari Tiongkok. Dengan sangat marah, Enishi menyerang Kenshin hingga Kenshin kewalahan. Enishi menyuruh Kenshin untuk bunuh diri, tetapi Kenshin tidak melakukannya karena dia juga sudah berkali-kali berpikir untuk mati. Namun, kematian Kenshin itu tidak menebus dosa-dosanya di masa lalu. Makanya Kenshin ingin melindungi banyak orang daripada yang dia bunuh. Koru dia melihat lukisan Tomoe di kamar itu dan dia bisa merasakan apa yang dirasakan Enishi saat ini. Saat Enishi menusuk Kenshin, Kenshin malah menerima tusukan itu dan tiba-tiba si Hellsing menembak Kenshin dari belakang. Saat Koru akan ditembak, Enishi langsung memasang badannya hingga Enishi marah, mencekik dan memukul Hellsing. Enishi merasa menyesal dan hancur karena termakan oleh dendam yang tidak ada artinya itu. Dan Enishi ditangkap dibawa ke penjara Tokyo. Dia diberi buku harian Tomoe oleh Koru. Koru merasa mungkin Enishi akan mengetahui semua kebenarannya melalui buku harian Tomoe itu. Enishi membacanya hingga menangis dan sangat merindukan Tomoe kakaknya. Tokyo kembali damai dan terlihat cerah. Kenshin dan Koru berkunjung ke makam Tomoe. Dan juga Kenshin akhirnya mengajak Koru untuk hidup bersama. Film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah engkau merasa dendam kepada siapapun. Dari dendam tidak ada artinya dan juga dendam hanya akan menimbulkan masalah hingga berdampak ke orang lain. Pada dasarnya, berdamai itu akan membuat kita merasa tenang. Tiap masa lalu, jadikanlah itu hal yang membuat kita lebih kuat. See you, bye-bye.